Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebagaimana yang kita dengar di tahun ini dan beberapa tahun belakangan ini, bahwa Kemendikbud Ristek telah menggelontorkan transformasi pendidikan, yang mana di sini titik tekan adalah bagaimana kita melaksanakan pendidikan dengan konsep merdeka belajar. Konsep ini harus difahami bersama, baik kami sebagai pendidik dan mungkin juga orang tua yang selalu mengawasi anak-anaknya ketika berada di lingkungan masyarakat atau di rumahnya masing-masing. Kita harus sama-sama menyatukan persepsi berkaitan dengan merdeka belajar ini. Dari berbagai macam hal terkait dengan merdeka belajar, saya sedikit ingin menyampaikan terkait dengan yang dikenal dengan konsekuensi dari sebuah tindakan, yang mungkin selama ini kita mengabaikan istilah ini. Hal yang sering kita sampaikan ke anak-anak kita mungkin lebih banyak mengatakan istilah hukuman. Ini sebenarnya sesuatu yang sama tapi memiliki dampak yang berbeda untuk psikologis anak, yang tujuannya sama-sama ingin memperbaiki diri anak kita. Namun ternyata kalau kita memahami lebih dalam, antara hukuman dan konsekuensi itu dampak psikologisnya sangat jauh berbeda. Dalam merdeka belajar ini, hal yang ditekankan adalah bagaimana anak didik belajar dengan penuh kebahagiaan tanpa ada tekanan satupun. Maka ketika kita menerapkan sebuah hukuman, tentunya yang namanya hukuman adalah sesuatu yang sifatnya memaksa. Pemaksaan akan berdampak kepada psikologis anak dengan cara dalam bentuk kekerasan, atau mungkin ada dendam, ada kebencian. Dan itu yang pasti akan timbul ketika kita memberikan hukuman kepada anak. Namun jika hukuman itu kita kemas dalam bentuk sebuah konsekuensi dari sebuah tindakan, yang mana anak tersebut melaksanakan sebuah konsekuensi pasti dengan kesadaran diri bahwa memang saya melaksanakan kesalahan dan memang ini pantas untuk saya terima, meskipun sama-sama bentuk hukumannya atau bentuk tindakan, tapi kalimat hukuman dan konsekuensi itu memang suatu yang berbeda dirasakan oleh orang yang mendapatkannya. Jadi sekali lagi, mari kita pahami bersama dalam konsep merdeka belajar ini adalah bagaimana mereka melakukan proses pembelajaran dengan penuh kebahagiaan. Dan hal terkecil adalah mari kita membiasakan diri kepada anak kita. Saya sebagai pendidik, mungkin Bapak Ibu sebagai orang tua, untuk memberikan sesuatu kepada siswa terkait dengan kesalahan atau apapun yang dilakukan siswa atau anak kita, dengan kata-kata itu konsekuensi yang harus diterima ketika kita melaksanakan hal itu, ketika kita melanggar hal itu. Jadi itu sekilas terkait dengan merdeka belajar dengan mengubah kata-kata hukuman menjadi konsekuensi. Tentunya yang namanya konsekuensi itu diterima ketika ada sebuah aturan, yang aturan itu dibuat secara kesepakatan bersama. Jadi aturan, sekali lagi, dalam merdeka belajar ini aturan bukan dibuat secara sepihak, tapi aturan itu dibuat sebagai kesepakatan bersama, sehingga siapapun yang melaksanakan pelanggaran atas aturan tersebut maka disebutlah dengan istilah konsekuensi yang harus diterima. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.